Perasaan insecure adalah kondisi psikologis yang sangat umum dialami manusia. Ia muncul ketika seseorang meragukan nilai dirinya sendiri. Keraguan ini sering berkaitan dengan penilaian sosial. Banyak orang mengira hanya dirinya yang merasa demikian. Padahal, rasa insecure adalah pengalaman manusiawi. Psikologi menjelaskan bahwa insecure bukan tanda kelemahan karakter. Ia adalah respons alami otak terhadap ancaman sosial. Ancaman ini bisa berupa penolakan, kritik, atau kegagalan. Otak berusaha melindungi diri dari rasa sakit emosional. Namun perlindungan ini kadang justru berlebihan. Banyak orang menyembunyikan rasa insecure di balik senyum dan pencapaian. Mereka tampak baik-baik saja di luar. Namun di dalam, ada pertanyaan tentang kelayakan diri. Hal ini sering tidak terlihat oleh orang lain. Insecure bekerja dalam diam. Rasa insecure bisa memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Ia membuat orang ragu melangkah. Bahkan peluang baik bisa terlewat karena takut tidak pantas. Dalam jangka panjang, ini bisa membatasi potensi diri. Karena itu penting untuk memahaminya. Menyadari bahwa insecure adalah hal umum dapat memberi kelegaan. Kita berhenti merasa sendirian. Perasaan ini tidak membuat kita rusak. Ia hanya sinyal bahwa ada bagian diri yang butuh perhatian. Dari kesadaran inilah perubahan bisa dimulai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa insecure sering berakar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman tersebut bisa terjadi sejak masa kanak-kanak. Kritik yang berulang dapat tertanam dalam ingatan emosional. Penolakan juga meninggalkan jejak psikologis. Semua ini disimpan oleh otak. Otak manusia dirancang untuk mengingat pengalaman menyakitkan lebih kuat. Tujuannya adalah bertahan hidup. Namun dalam konteks sosial, mekanisme ini bisa berlebihan. Setiap situasi mirip masa lalu memicu rasa tidak aman. Insecure pun muncul tanpa disadari. Pola asuh yang penuh tuntutan juga berperan besar. Anak yang tumbuh dengan standar tinggi sering merasa tidak pernah cukup. Mereka belajar mencintai diri secara bersyarat. Saat dewasa, pola ini terbawa. Kepercayaan diri menjadi rapuh. Lingkungan yang sering membandingkan juga memperkuat rasa insecure. Ketika nilai diri diukur dari prestasi semata, kegagalan terasa menghancurkan. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses hidup. Tanpa pemahaman ini, insecure semakin kuat. Ia tumbuh diam-diam. Memahami akar insecure membantu kita berhenti menyalahkan diri. Perasaan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari pengalaman yang nyata. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai memutus pola lama. Penyembuhan selalu dimulai dari pemahaman. Perbandingan sosial adalah pemicu utama insecure di era modern. Manusia cenderung menilai diri melalui orang lain. Hal ini terjadi secara alami dalam interaksi sosial. Namun ketika berlebihan, dampaknya merusak mental. Kepercayaan diri pun menurun. Media sosial memperkuat kecenderungan ini. Kita melihat pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain. Yang terlihat hanyalah potongan terbaik hidup mereka. Otak sering lupa bahwa itu bukan gambaran utuh. Perbandingan pun menjadi tidak adil. Saat membandingkan, kita sering merendahkan diri sendiri. Fokus hanya pada kekurangan pribadi. Sementara kelebihan orang lain diperbesar. Pola ini menciptakan distorsi realitas. Insecure semakin mengakar. Psikologi menyebut ini sebagai bias kognitif. Otak menyaring informasi secara keliru. Kita percaya hidup orang lain selalu lebih baik. Padahal setiap orang punya perjuangan masing-masing. Tidak ada hidup yang sempurna. Mengurangi perbandingan sosial bukan berarti menutup diri. Ini tentang mengembalikan fokus pada perjalanan pribadi. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Saat fokus kembali ke diri, rasa cukup mulai tumbuh. Dari sinilah kepercayaan diri perlahan pulih. Pikiran negatif memiliki hubungan erat dengan rasa insecure. Dialog batin yang merendahkan diri memperkuat perasaan tidak aman.
Kalimat seperti, "Aku tidak cukup baik," sering muncul otomatis. Pikiran ini terasa nyata meski belum tentu benar. Namun otak memperlakukannya sebagai fakta. Psikologi kognitif menjelaskan bahwa pikiran memengaruhi emosi. Ketika pikiran dipenuhi asumsi negatif, emosi ikut tertekan. Insecure bukan hanya perasaan, tetapi hasil dari pola pikir. Tanpa disadari, kita mengulang cerita yang sama. Cerita itu membentuk identitas diri. Masalahnya, banyak pikiran negatif berasal dari masa lalu. Ia bukan cerminan kondisi saat ini. Namun karena sering diulang, ia terasa familiar. Otak menyukai hal yang familiar meski menyakitkan. Insecure pun dipelihara secara tidak sadar. Belajar mengenali pikiran adalah langkah penting. Kita tidak harus langsung mengubahnya. Cukup menyadari bahwa pikiran bukan fakta. Ini memberi jarak emosional yang sehat. Dari jarak inilah kekuatan muncul. Ketika pikiran negatif dilemahkan, rasa insecure ikut berkurang. Kita mulai melihat diri lebih objektif. Kesalahan tidak lagi dianggap kegagalan total. Kepercayaan diri perlahan terbentuk kembali. Semua bermula dari kesadaran berpikir. Kepercayaan diri sangat berkaitan dengan keyakinan akan kemampuan diri. Psikologi menyebut ini sebagai keyakinan untuk mampu bertindak. Bukan soal bakat, tetapi soal kepercayaan. Orang yang percaya dirinya mampu akan lebih berani mencoba. Dari mencoba, pengalaman terbentuk. Pengalaman berhasil adalah sumber utama kepercayaan diri. Keberhasilan kecil sama berharganya dengan yang besar. Setiap pencapaian memberi sinyal positif ke otak. Sinyal ini memperkuat rasa mampu. Insecure pun perlahan melemah. Sebaliknya, menghindari tantangan memperkuat rasa tidak mampu. Ketika kita selalu mundur, otak belajar bahwa kita lemah. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Menghindar terasa aman sesaat, namun dalam jangka panjang, ia merugikan. Memulai dari langkah kecil sangat dianjurkan. Tugas sederhana yang selesai dengan baik memberi efek besar. Otak mencatat keberhasilan tersebut. Kepercayaan diri dibangun dari konsistensi kecil, bukan dari lompatan besar yang jarang. Semakin sering kita membuktikan diri, semakin kuat kepercayaan diri. Insecure tidak langsung hilang, tetapi melemah. Kita belajar bahwa rasa takut tidak selalu benar. Dari pengalaman nyata, keyakinan tumbuh. Inilah dasar kepercayaan diri yang sehat. Kepercayaan diri tidak selalu membutuhkan waktu lama. Tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Respons fisik dapat memengaruhi kondisi emosional. Inilah mengapa perubahan sederhana bisa berdampak cepat. Otak membaca sinyal dari tubuh. Postur tubuh yang terbuka memberi sinyal aman. Napas yang dalam menurunkan ketegangan saraf. Saat tubuh tenang, pikiran ikut melunak. Insecure yang tadinya kuat bisa menurun. Efek ini bisa dirasakan dalam hitungan menit. Fokus perhatian juga memainkan peran besar. Saat pikiran terjebak masa lalu atau masa depan, kecemasan meningkat. Mengalihkan fokus ke saat ini membantu menenangkan otak. Ini dikenal sebagai regulasi emosi. Teknik ini banyak digunakan dalam terapi. Kepercayaan diri sesaat bukanlah ilusi. Ia adalah hasil dari perubahan kondisi internal. Meski bersifat sementara, efeknya nyata. Dari momen inilah kita bisa melangkah. Kadang, satu momen cukup untuk memulai perubahan. Dengan latihan berulang, efek instan ini menjadi lebih stabil. Tubuh belajar merespons dengan tenang. Otak tidak lagi bereaksi berlebihan. Insecure berkurang intensitasnya. Kepercayaan diri menjadi lebih mudah diakses. Teknik grounding digunakan untuk membawa pikiran kembali ke saat ini. Saat insecure muncul, pikiran biasanya melayang. Ia terjebak pada ketakutan atau penilaian diri. Grounding membantu memutus siklus tersebut. Fokus dialihkan ke realitas sekarang. Mengamati napas adalah teknik paling sederhana. Tarikan dan hembusan napas memberi jangkar mental.
Otak menerima sinyal bahwa tidak ada bahaya nyata. Detak jantung melambat. Tubuh mulai rileks. Menggunakan panca indera juga efektif. Merasakan lantai, mendengar suara sekitar, atau melihat objek nyata. Ini mengaktifkan area otak yang menenangkan. Pikiran negatif kehilangan kekuatannya. Insecure pun melemah. Teknik ini sering direkomendasikan untuk kecemasan. Efeknya tidak instan menyelesaikan masalah. Namun ia menurunkan intensitas emosi. Dalam kondisi tenang, pikiran lebih jernih. Keputusan pun lebih sehat. Grounding bukan menghindari masalah. Ia membantu kita menghadapinya dengan kepala dingin. Dari ketenangan, kepercayaan diri muncul. Kita tidak lagi dikuasai rasa takut. Tubuh dan pikiran kembali seimbang. Bersikap keras pada diri sendiri sering dianggap motivasi. Padahal penelitian menunjukkan sebaliknya. Kritik berlebihan justru memperkuat insecure. Otak merespons kritik sebagai ancaman. Stres meningkat. Kepercayaan diri menurun. Self-compassion adalah sikap memahami diri tanpa menghakimi. Ini bukan memanjakan diri. Ini mengakui bahwa manusia tidak sempurna. Kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses, bukan sebagai bukti kegagalan diri. Saat kita lembut pada diri, emosi menjadi lebih stabil. Motivasi justru meningkat secara alami. Kita berani mencoba lagi setelah gagal. Insecure tidak lagi mendikte nilai diri. Tekanan mental berkurang. Banyak orang takut self-compassion membuat malas. Namun penelitian menunjukkan sebaliknya. Orang yang penuh belas kasih pada diri lebih konsisten. Mereka tidak takut jatuh. Karena jatuh tidak berarti hancur. Dengan self-compassion, hubungan dengan diri menjadi sehat. Kita tidak lagi menjadi musuh bagi diri sendiri. Insecure kehilangan panggungnya. Kepercayaan diri tumbuh dari penerimaan. Dari situlah kekuatan sejati muncul. Banyak orang percaya kemampuan adalah sesuatu yang tetap. Keyakinan ini disebut pola pikir tetap. Saat gagal, mereka merasa tidak berbakat. Insecure pun muncul karena identitas diri terguncang. Kegagalan terasa personal. Pola pikir bertumbuh menawarkan sudut pandang berbeda. Kemampuan dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan. Kegagalan adalah umpan balik, bukan vonis. Dengan pandangan ini, rasa takut berkurang. Kepercayaan diri lebih stabil. Orang dengan pola pikir bertumbuh lebih tahan menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah menyerah. Insecure tetap ada, tetapi tidak melumpuhkan. Fokus bergeser dari hasil ke proses. Proses memberi ruang belajar. Mengubah pola pikir membutuhkan latihan. Pikiran lama tidak hilang begitu saja. Namun setiap kali kita memilih belajar, pola baru diperkuat. Otak belajar merespons dengan fleksibel. Insecure kehilangan cengkeramannya. Dengan pola pikir bertumbuh, diri terasa lebih aman. Kita tidak harus sempurna untuk berharga. Kepercayaan diri tidak bergantung pada hasil. Ia tumbuh dari kemauan berkembang. Inilah fondasi mental yang kuat. Bahasa tubuh sering diabaikan dalam pembahasan kepercayaan diri. Padahal tubuh memberi sinyal kuat ke otak. Postur membungkuk sering dikaitkan dengan rasa tidak aman. Sementara postur terbuka memberi kesan siap. Otak merespons sinyal ini. Ketika berdiri tegak, pernapasan menjadi lebih dalam. Oksigen mengalir lebih baik. Sistem saraf lebih seimbang. Emosi pun ikut stabil. Insecure berkurang secara alami. Gerakan tubuh juga memengaruhi suasana hati. Gerak lambat dan tertutup memperkuat rasa takut. Gerak mantap memberi sinyal kontrol. Tubuh seolah berkata, "Aku aman." Otak mengikuti pesan ini. Mengubah bahasa tubuh bukan berpura-pura. Ini adalah cara memanfaatkan koneksi tubuh dan pikiran. Banyak terapi menggunakan pendekatan ini. Efeknya sederhana namun nyata. Kepercayaan diri bisa muncul lebih cepat. Dengan latihan sadar, tubuh menjadi sekutu.
Kita tidak lagi dikuasai reaksi otomatis. Insecure tidak mengendalikan gerak. Dari tubuh yang siap, pikiran ikut menguat. Kepercayaan diri terasa lebih alami. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap rasa percaya diri. Manusia adalah makhluk sosial. Kita menyerap energi dari sekitar. Lingkungan yang negatif memperkuat insecure, sementara dukungan memberi rasa aman. Berada di sekitar orang yang meremehkan sangat melelahkan. Tanpa disadari, kita mulai meragukan diri. Kata-kata orang lain tertanam dalam pikiran. Insecure pun tumbuh subur. Mental menjadi rapuh. Sebaliknya, lingkungan suportif memberi ruang bertumbuh. Kesalahan tidak langsung dihakimi. Dukungan emosional menenangkan sistem saraf. Otak merasa diterima. Kepercayaan diri lebih mudah berkembang. Memilih lingkungan bukan berarti memusuhi siapapun. Ini tentang menjaga kesehatan mental. Kita berhak berada di ruang yang aman. Ruang yang tidak menggerus nilai diri. Ini adalah bentuk perawatan diri. Saat lingkungan selaras, insecure melemah. Kita tidak terus-menerus membela diri. Energi bisa digunakan untuk berkembang. Kepercayaan diri tumbuh dalam rasa aman. Dukungan sosial adalah fondasi penting. Kritik sering menjadi sumber utama insecure. Banyak orang menyamakan kritik dengan penolakan diri. Padahal kritik sering hanya tentang perilaku, bukan tentang nilai diri sebagai manusia. Pemisahan ini sangat penting. Belajar menyaring kritik adalah keterampilan mental. Tidak semua kritik perlu dipercaya. Ada kritik yang membangun, ada yang melukai. Kita berhak memilih mana yang relevan. Ini melindungi kepercayaan diri. Saat kritik datang, emosi sering bereaksi lebih dulu. Jantung berdebar, pikiran defensif. Ini respons alami. Namun dengan latihan, kita bisa menunda reaksi. Memberi ruang untuk berpikir jernih. Mengambil manfaat tanpa meruntuhkan diri adalah tujuan. Kita bisa belajar tanpa menghukum diri. Insecure tidak harus menguasai situasi. Kritik tidak menentukan nilai diri. Ia hanya informasi. Dengan sikap ini, kritik tidak lagi menakutkan. Kepercayaan diri menjadi lebih stabil. Kita tidak mudah goyah oleh opini. Diri terasa lebih kokoh. Insecure kehilangan pengaruhnya. Kebiasaan harian membentuk rasa percaya diri secara perlahan. Hal kecil yang konsisten berdampak besar. Menepati janji pada diri meningkatkan rasa mampu. Otak mencatat konsistensi tersebut. Insecure berkurang sedikit demi sedikit. Rutinitas memberi rasa stabil. Otak menyukai kepastian. Saat hidup terasa teratur, kecemasan menurun. Kepercayaan diri tumbuh dari rasa kendali. Kendali memberi rasa aman. Mengabaikan kebiasaan kecil justru melemahkan diri. Janji yang sering dilanggar menurunkan kepercayaan pada diri sendiri. Ini sering tidak disadari. Namun dampaknya nyata. Insecure semakin kuat. Memulai kebiasaan sederhana lebih efektif. Tidak perlu perubahan drastis. Yang penting adalah keberlanjutan. Setiap hari adalah bukti kecil kemampuan diri. Dari bukti inilah keyakinan terbentuk. Seiring waktu, kebiasaan membangun identitas. Kita melihat diri sebagai pribadi yang konsisten. Insecure tidak lagi mendefinisikan diri. Kepercayaan diri tumbuh alami. Dari rutinitas sederhana yang dijaga. Menerima diri sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal penerimaan adalah dasar perubahan. Tanpa menerima kenyataan, energi habis untuk melawan diri. Insecure justru menguat. Penerimaan membuka ruang damai. Menerima diri berarti mengakui kelebihan dan kekurangan. Tidak menolak bagian diri yang belum sempurna. Ini bukan berarti berhenti berkembang. Justru dari penerimaan, perubahan menjadi lebih sehat. Tekanan berkurang. Saat kita berdamai dengan diri, emosi lebih stabil. Otak tidak terus dalam mode bertahan. Kreativitas dan motivasi meningkat.
Insecure kehilangan bahan bakarnya. Diri terasa lebih utuh. Banyak terapi modern menekankan penerimaan diri, karena perlawanan terus-menerus melelahkan. Penerimaan memberi jeda. Dari jeda inilah kesadaran tumbuh. Kesadaran membawa pilihan baru. Dengan menerima diri, kepercayaan diri tidak lagi rapuh. Ia tidak bergantung pada kesempurnaan. Diri merasa layak apa adanya. Insecure melemah secara alami. Ketenangan menjadi fondasi kekuatan. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang ajaib. Ia tidak muncul tiba-tiba dan menetap selamanya. Ia adalah proses yang dinamis. Kadang kuat, kadang melemah. Semua itu normal. Rasa insecure bisa muncul kapan saja. Bahkan pada orang yang terlihat percaya diri. Perbedaannya ada pada cara merespons. Mereka tidak tenggelam di dalamnya. Mereka tahu cara bangkit kembali. Proses membangun kepercayaan diri membutuhkan kesabaran. Tidak ada jalan instan yang permanen. Namun setiap usaha kecil berarti. Otak belajar dari pengulangan. Dari situlah perubahan terjadi. Memahami diri adalah kunci utama. Saat kita tahu bagaimana pikiran dan emosi bekerja, kita tidak mudah dikuasai. Insecure tidak lagi menakutkan. Ia hanya sinyal yang bisa dikelola. Pada akhirnya, kepercayaan diri tumbuh dari hubungan sehat dengan diri sendiri, bukan dari pengakuan luar semata. Saat diri dipahami dan diterima, kekuatan muncul, dan insecure tidak lagi memegang kendali.